Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim Nurdin dari Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Rekrutmen SDM pada BNPB Jakarta. Oke, pada pembahasan kali ini yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. Oke, yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana di Indonesia yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim memerlukan tenaga profesional dalam mitigasi bencana. Namun, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang ahli dalam bidang ini menjadi kendala. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Jakarta yang bertugas dalam penanggulangan bencana memerlukan SDM yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki kemampuan teknis, fisik, dan mental yang memadai. Meskipun sebagian besar pegawai BNPB merasa mekanisme perekrutan SDM sudah efektif, masih terdapat pegawai yang mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perekrutan SDM di BNPB Jakarta dengan fokus pada alur perekrutan dan evaluasi proses yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perekrutan SDM yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Oke, pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana perekrutan SDM yang diterapkan di BNPB Jakarta? Kemudian, apakah kendala yang dihadapi BNPB dalam melaksanakan proses rekrutmen? Dan apakah solusi yang BNPB lakukan ketika menghadapi kendala tersebut? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis perekrutan SDM yang diterapkan di BNPB Jakarta. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses perekrutan SDM di BNPB Jakarta. Dan yang ketiga, menilai efektivitas perekrutan SDM di BNPB Jakarta. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, di mana penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme perekrutan di lembaga pemerintah, khususnya di BNPB. Ini dapat membantu akademisi dan peneliti lain dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses perekrutan di sektor publik. Yang kedua, manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini dapat menjadi panduan untuk organisasi lain, baik di sektor publik maupun swasta, ketika merancang dan melaksanakan proses perekrutan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, bagi penulis, di mana penelitian ini tentunya memberikan pengalaman praktis yang berharga, yang dapat diterapkan dalam situasi nyata di dunia kerja nantinya. Kemudian, bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, di mana penelitian ini menyediakan rekomendasi untuk perbaikan rekrutan SDM di UNJ. Dan bagi instansi, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan SDM yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di bidang penanggulangan bencana. Kajian pustaka. Yang pertama, sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia atau SDM merupakan bagian dari suatu organisasi yang memiliki peranan penting demi kelancaran berjalannya suatu organisasi demi mencapai tujuannya. Nawawi memberikan pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro, di mana pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara, suatu negara, atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja. Kemudian pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan lain-lain. Di BNPB, SDM merupakan ASN yang terdiri dari BNS dan P3K dengan perbedaan sistem pengangkatan. Pengadaan ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan peraturan turunannya. Kemudian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik kandidat yang berpotensi untuk mengisi pos tertentu dalam organisasi. Sutrisno berpendapat bahwa rekrutmen dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dikerjakan dalam suatu perusahaan. Ada 3 indikator rekrutmen yang dapat dikembangkan sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis, yaitu dasar perekrutan, sumber perekrutan, dan metode perekrutan. Selain itu, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan rekrutmen, mulai dari penyusunan strategi, pencarian pelamar kerja, penyaringan atau penyisihan pelamar kerja, pengumpulan pelamar terseleksi, hingga keputusan penerimaan atau penolakan. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat, di mana penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2024 hingga bulan Juni 2025 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Jakarta.
Desain penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai perekrutan SDM di BNPB. Data dan sampel, di mana teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling untuk memilih 4 responden yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta data sekunder dari literatur terkait. Kerapasan data. Kerapasan data dijamin melalui triangulasi yang melibatkan verifikasi informasi dari berbagai sumber dan metode. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah yang mencakup pengumpulan data, reduksi data untuk mengurangi kompleksitas, penyajian data untuk menyampaikan temuan, serta penarikan kesimpulan yang menghubungkan hasil dengan teori yang relevan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama yaitu proses rekrutmen SDM. Proses rekrutmen di BNPB Jakarta diawali dengan analisis kebutuhan SDM yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Selanjutnya, BNPB mengajukan formasi CPNS atau PDKK kepada Kementerian PAN-RB untuk diverifikasi berdasarkan kuota dan anggaran yang tersedia. Seleksi dilaksanakan secara online melalui sistem seleksi CPNS nasional yang dinamakan SSCASN yang meliputi seleksi administrasi, ujian kompetensi dasar atau SKD, dan ujian kompetensi bidang atau SKB khusus untuk CPNS. Calon pegawai yang dinyatakan lulus kemudian melengkapi dokumen untuk memperoleh nomor induk pegawai atau NIP sebelum diangkat secara resmi setelah keluarnya surat keputusan dari BKN. Yang kedua, ada kendala dalam proses rekrutmen dan solusi untuk mengatasi kendala. Proses rekrutmen di BNPB Jakarta menghadapi beberapa kendala yang signifikan. Durasi proses yang memakan waktu hingga 1 tahun seringkali menyebabkan panitia seleksi harus bekerja di luar jam normal ketika menerima pengumuman mendadak dari pusat. Sistem SSCASN juga kerap mengalami gangguan teknis, terutama pada masa puncak pendaftaran di hari-hari terakhir, yang disertai dengan masalah dalam verifikasi kelengkapan dokumen para pelamar. Selain itu, perubahan kebijakan yang menyebabkan formasi yang diajukan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Menpan RB, menuntut fleksibilitas dalam analisis kebutuhan SDM. Kemudian BNPB Jakarta telah menerapkan berbagai solusi untuk mengatasi kendala dalam proses rekrutmen. Koordinasi dengan BKN diperkuat untuk memastikan akurasi dan kecepatan informasi. Sosialisasi pendaftaran ditingkatkan untuk mengedukasi calon pelamar agar tidak menumpuk pendaftaran di hari terakhir. Dibentuknya tim khusus verifikasi dokumen bertujuan membantu melihat persyaratan administrasi apakah sudah sesuai atau belum. Evaluasi berkala terhadap kebutuhan SDM juga terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan instansi. Kemudian yang ketiga, efektivitas rekrutmen SDM. Sistem rekrutmen di BNPB Jakarta menunjukkan tingkat efektivitas yang baik dengan beberapa indikator positif. Transparansi proses seleksi yang dilaksanakan sepenuhnya secara online berhasil meminimalisir potensi manipulasi. Pemanfaatan teknologi digital telah mempermudah berbagai tahapan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil. Respon cepat dari BKN terhadap berbagai masalah teknis serta peningkatan kualitas sistem SSCASN dari tahun ke tahun turut mendukung efisiensi proses rekrutmen secara keseluruhan. Pembahasan yang pertama, proses rekrutmen SDM. Proses rekrutmen di BNPB Jakarta menunjukkan bahwa analisis kebutuhan SDM yang dilakukan secara sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai yang direkrut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengajuan formasi ke Menpan RB juga mencerminkan upaya BNPB untuk memenuhi kebutuhan pegawai secara tepat waktu. Kemudian yang kedua, kendala dalam proses rekrutmen dan solusi untuk mengatasi kendala. Kendala yang dihadapi seperti durasi proses yang panjang dan gangguan teknis pada sistem SCASN menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen waktu dan infrastruktur teknologi. Perubahan kebijakan yang sering terjadi juga menuntut BNPB untuk lebih adaptif dalam merencanakan kebutuhan SDM. Adapun solusi yang diusulkan seperti memperkuat koordinasi dengan BKN serta meningkatkan sosialisasi pendaftaran dapat membantu mengurangi kendala yang ada. Pembentukan tim khusus untuk verifikasi dokumen juga penting untuk memastikan bahwa semua pelamar memiliki kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen. Dan yang ketiga, efektivitas rekrutmen SDM. Efektivitas rekrutmen di BNPB Jakarta dapat dilihat dari transparansi dan penggunaan teknologi digital yang semakin baik. Namun, evaluasi berkala terhadap proses rekrutmen
tetap diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang ada dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah. Ini adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil saat wawancara dengan bagian SDM di BNPB Jakarta. Kemudian penutup. Kesimpulan yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perekrutan di BNPB berjalan secara sistematis dan mengikuti aturan serta prosedur nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Man-RB dan BKN. Penggunaan sistem digital SSCASN telah mempermudah pelaksanaan seleksi mulai dari pendaftaran hingga pemberkasan. Yang kedua, terdapat kendala yang dihadapi oleh BNPB ketika proses pelaksanaan rekrutmen seperti dokumen hilang atau informasi pengumuman yang terkadang mendadak. BNPB mengantisipasi kendala tersebut dengan melibatkan tenaga berpengalaman, memberikan sosialisasi melalui media sosial, serta melakukan verifikasi dokumen secara ketat. Dan yang ketiga, perekrutan SDM yang dijalankan oleh BNPB cukup efektif dengan penerapan sistem seleksi nasional yang terjadwal dan transparan. Namun, perlu adanya evaluasi berkelanjutan terhadap kesiapan anggaran, sarana dan prasarana, serta penyesuaian formasi yang dinamis setiap tahunnya. Implikasi. Yang pertama, implikasi teoritis, di mana pada hasil penelitian yang didapatkan mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmadini et al. 2022 dan Dede Nurhiyai Taufik 2023. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa tahapan dalam melaksanakan rekrutmen serta terdapat kendala yang dihadapi saat proses seleksi maupun rekrutmen. Yang kedua, implikasi praktis, di mana pada hasil penelitian ini didapatkan implikasi praktis bagi BNPB dalam meningkatkan kualitas proses perekrutan sumber daya manusia. Pertama, BNPB perlu memperkuat koordinasi dengan BKN dan instansi terkait. Kedua, peningkatan infrastruktur teknologi, khususnya penguatan server dan aplikasi SSCASN. Ketiga, pengelolaan administrasi perekrutan perlu dilakukan dengan lebih sistematis dan terencana. Dan yang keempat, BNPB harus terus mengoptimalkan pelatihan dan pemanfaatan tenaga berpengalaman sebagai second player dalam pelaksanaan perekrutan. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui perekrutan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta efektivitas perekrutan berdasarkan pendapat dari informan. Yang kedua, tidak mengetahui lebih dalam mengenai kendala sistem yang terkadang error, karena yang memegang kendali sistem bukan dari BNPB melainkan dari BKN. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas perekrutan SDM yang dilaksanakan oleh BNPB. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di BKN agar mengetahui lebih lanjut mengenai kendala sistem yang terkadang error saat proses perekrutan. Dan yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat menambah dokumentasi yang dibutuhkan sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.